Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Hartini dalam pokok bahasan termokimia. Untuk kelancaran channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan macam-macam perubahan entalpi. Perubahan entalpi, simbolnya delta H. Di sini nomor 1, perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan formasi. Makanya di sini simbolnya delta HF, formasi, pembentukan. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, delta HF H2O. Maksudnya apa? Maksudnya delta HF berarti pembentukan. Untuk membentuk 1 mol H2O dilepaskan kalor sebesar 285,85 kJ per mol. Saya katakan dilepaskan, kenapa? Karena di sini min. Min itu artinya melepaskan, berarti dia mengalami reaksi eksoterm. Persamaan termokimianya seperti apa? Persamaan termokimia berarti persamaan reaksi ditambah dengan tulisan delta H. Berarti kalau di sini persamaan termokimianya delta HF pembentukan, siapa yang terbentuk H2O? Berarti H2O-nya sebelah kanan. Nah, ada berapa macam unsur? 2. Berarti unsur H2 dan O2. Di sini H2 ditambah O2. Ini dalam bentuk gas. Ini dalam bentuk gas. Ini dalam bentuk liquid. Nah, delta H-nya ditulis di sebelahnya. Sama dengan min 285,85 kJ. Nah, karena di sini per mol, siapa molnya? Molnya H2O itu 1 mol, berarti per mol, berarti H2O-nya tetap. Koefisiennya tetap. Berarti di sini kita setarakan dulu. Hanya 2. O-nya 1, di sini 2, berarti ini harus setengah. Biar jadi 1 kan berarti kali setengah. Ini berarti ini sudah benar. Betul ya? Nah, Bu, ini kenapa kok tidak H, kok tidak O, tapi kok H2? Ingat, ada molekul diatomik. Molekul diatomik itu apa saja? Molekul diatomik itu yang H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Ini semuanya diatomik. Ini semuanya gas. Diatomik berarti yang lainnya monoatomik. Ya, di sini berarti H adanya H2, O adanya O2. Lanjut ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Yuk. Delta HF C2H5OH. Berarti ini delta HF pembentukan. Siapa yang dibentuk? C2H5OH. Berapa mol C2H5OH yang dibentuk? 1 mol. Berapa energi yang kalau di sini min berarti dilepaskan. 277,5. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Pembentukan berarti yang dibentuk C2H5OH, berarti C2H5OH-nya di sebelah kanan. C2H5OH. Delta H-nya sekalian ditulis. Min 277,7 kJ. Ada berapa macam unsur yang dibentuk? Ada 3. C ditambah ini H kan, nulisnya H2. Ingat, ini H2 ditambah O2. Ingat, ini O2. Nah, kita setarakan. Ini tidak boleh diubah-ubah. Ini C-nya ada 2, berarti kamu nulis di sini 2. Hanya ada 6, berarti ini biar jadi 6 kali 3. Ya kan? O-nya ada berapa? 1. Ini biar jadi 1 kali setengah. Kemudian kita tulis dulu karbon wujudnya padat. Karbon. H2 berwujud gas. O2 berwujud gas. Ini biasanya liquid. Ini berarti liquid. Dah? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Yuk kita lanjutkan yang kedua.
entalpi peruraian standar. Dekomposisi berarti penguraian. Nah, di sini siapa yang diuraikan? H2O. Ini delta HD kan? Berarti entalpi standar penguraian. Penguraiannya siapa? H2O. Berarti di sini H2O diuraikan. Kalau diuraikan berarti H2O-nya di kiri. Yang diuraikan siapa? H2O berarti di kiri. Terurai menjadi ada berapa macam unsur? 2. Ingat, H2 ditambah O2. Delta H-nya ditulis. Delta H sama dengan di sini plus 285,85 kilojoule. Nah, siapa yang 1 mol? H2O. Berarti H2O-nya ini tetap, tidak boleh diubah-ubah. Hanya ada 2, ini ada 2. O-nya 1 ini biar jadi 1 kali setengah. Jadi yang disetarakan yang ininya tidak ya, yang sebelah kanannya nanti. Ini dalam wujud, biasanya ini liquid ya. Ini dalam wujud gas, ini dalam wujud gas. Nah, kalau kamu lihat yang tadi yang awal, delta H, H2O, delta HF2O itu min, pembentukannya min, berarti kalau penguraiannya positif, kan kebalikan. Positif. Berarti ini kalor yang diserap oleh 1 mol H2O sehingga terurai menjadi H2 dan O2. Bacanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi yang contoh kedua. Delta HD NH3. Delta HD berarti penguraian. Siapa yang diurai? NH3. Berapa mol NH3 yang diurai? 1 mol. Kalau diurai berarti NH3-nya di kiri. NH3 ini biasanya gas ini terurai menjadi, ingat, N2 adanya kan, ditambah H2. Ini gas, delta-nya ditulis min 45,9 kilojoule. Nah, karena ini 1 mol berarti ini dibiarkan ya. Ini N-nya 1, berarti ini supaya 1 ini kali setengah. Hanya 3, supaya 3 ini kali 1 setengah atau 3/2. Nah, ini sudah betul. Sudah bisa? Kita lanjutkan yang nomor 3. Entalpi pembakaran C. Nah, simbolnya C, combustion C, berarti dibakar ya, combustion. Di sini delta HCC, artinya siapa yang dibakar? C. Berapa mol C yang dibakar? 1 mol. Ini C yang dibakar 1 mol. Kalau dibakar berarti mesti ditambah O2. Ingat, pembakaran selalu ditambah O2. Berarti C ditambah O2 terbentuk CO2. Delta H-nya ditulis kalian. Delta H sama dengan min 393,5 kilojoule. Nah, di sini siapa yang dibakar? C. Karena C yang dibakar berarti C-nya 1 mol kan? Nah, tinggal kita setarakan. Ini C-nya 1, 1. Ini O-nya 2, 2. Oh, berarti ini sudah setara. Untuk contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2. Nah, kita lihat di sini. Pembakaran CH4. Oh, CH4 dibakar. Berarti ditambah O2. Berarti dibakar berarti sini ya. CH4 ditambah O2. Terbentuk C ditambah O2 jadinya CO2. Ingat, H ditambah O2 menjadi H2O. Selalu ya. C ditambah O2, CO2, H ditambah O2, H2O. Siapa yang tidak boleh diubah-ubah? CH4. Karena 1 mol kan, kalau sendirian kan 1 mol. Ini C-nya 1, C-nya 1. Ini hanya 4. Berarti di sini supaya 4 kali 2. Ya. Ini O-nya dihitung. O-nya 2 ditambah 24 toh. Supaya 4 berarti di sini 2. Delta H-nya ditulis. Delta H sama dengan min 890,39
kilojoule. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nih. Delta Hc CH3OH. Delta Hc tadi apa? Pembakaran. Siapa yang dibakar? CH3OH. Berarti tak tulis ini. CH3OH dibakar berarti ditambah O2. Menjadi C ditambah O2 mesti jadinya CO2. Ini ada H ditambah O2 jadinya H2O. O ditambah O2 tidak terjadi apa-apa. Di sini delta H-nya min 726,64 kilojoule. Nah, disetarakan. Yang 1 mol ini berarti ini tetap ajek, ini tetap tidak berubah. Ini C-nya 1, C-nya 1. Hanya berapa? 4, biar jadi 4 kali 2. O-nya kita hitung dulu O di sini. Ini 2 ditambah 24 kan? Nah, ini sudah ada 1. Ini kan tadi ajek kan? Berarti ini sudah ada 1. Berarti kurang berapa? Kurang 3 kan? Supaya 3. Ini supaya 3 kan berarti ini 3/2. Nah, ini sudah betul. Ya, sekarang kita contoh latihan soal. Yuk, kita lihat di sini. Persamaan termokimia di bawah ini manakah yang merupakan delta HF? HF tadi apa? Pembentukan. Berarti zat yang dibentuk letaknya di kanan. Ya. Delta HD penguraian. Zat yang diuraikan letaknya di kiri tanda panah. Ya, di kiri tanda panah. Delta HC pembakaran. Zat yang mau dibakar letaknya di kiri tanda panah. Nah, di sini delta HF berarti pembentukan. Yang dibentuk kan senyawa. Oh, berarti nanti senyawanya di kanan. Delta HD. Oh, berarti nanti senyawanya di kiri. Ya. Delta HC. Oh, berarti ditambah O2. Tinggal kita lihat di sini. Yuk, kita cek yang di sini. Nah. Ini kita lihat Na ditambah setengah Cl2. Di sini senyawanya di sebelah kanan NaCl. Sebelah kiri unsur-unsurnya kan? Berarti ini kan dibentuk. NaCl-nya dibentuk. Ini kan 1 mol NaCl. Ya kan? Dibentuk dari unsur-unsurnya toh. Ini zatnya yang di sebelah kanan kan? Senyawanya di kanan toh. Berarti namanya delta HF. Nah, dah. Kita lihat lagi. Oh, ini senyawa. Senyawanya di kanan, Bu. Betul, berarti delta HF boleh. Bu, tapi ini kan ditambah O2. Oh, bisa juga ini namanya delta HC, tapi delta HC-nya siapa? Delta HC berarti pembakaran 1 mol C, pembakaran tidak sempurna. Ya. Berarti ini bisa delta HF boleh, pembentukan CO boleh, pembakaran tidak sempurna C juga boleh. Berarti di sini bisa delta HC boleh. Ya. Untuk yang ini kita lihat senyawanya kiri apa kanan? Kiri. Nah, kiri kan? Terbentuk dari ini kiri terus menjadi unsur-unsurnya kan? Berarti ini penguraian. Delta HD. Senyawanya di mana? Kiri. Nah, diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Berarti ini penguraian. Delta HD. Nih, senyawanya di mana? Ada semua, Bu. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Tapi ingat di sini ditambah O2. Berarti pembakaran. Pembakaran siapa yang dibakar? C2H5OH. Berarti di sini delta HC. Sudah bisa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.